Apa yang terjadi pada Nancy Guthrie? Itu adalah pertanyaan yang masih belum terjawab hingga sekarang, 12 hari setelah dia menghilang. FBI sedang melacak orang-orang yang dicurigai, namun identitas pria bertopeng di depan rumah Nancy masih misterius. Kini setelah foto-foto mengerikan ini terungkap, muncul pertanyaan besar. Siapa yang membawa wanita 84 tahun itu? Kami sedang menyelidiki semuanya. Kami menangani kasus yang dipresentasikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, sebentar saja saya ingin membicarakan tentang merek yang baru saja saya dengar dan ini sesuatu yang penting bagi saya. Saya sering bermasalah dengan dompet tebal di saku belakang, lalu saya mendengar tentang dompet proof. Sekarang saya memilikinya. Awalnya saya curiga karena begitu banyak orang bilang dompet ini luar biasa. Tapi ketika kamu lihat ulasannya, orang-orang bilang ini adalah dompet terbaik yang pernah saya miliki. Mereka benar-benar tidak berbohong karena hype-nya memang nyata. Proof Wallets adalah perusahaan milik veteran yang dibangun oleh para pengrajin yang bangga dengan apa yang mereka buat. Dan itu terlihat dari seberapa baik desainnya. Maksud saya, dompet-dompet ini benar-benar ramping. Sekarang saya juga suka keamanannya karena dompet ini selain bisa memblokir radio frequency identification juga menampung hingga 25 kartu. Kamu tak akan merasa dompet tebal di saku belakang atau khawatir ada yang jatuh hilang. Selain itu, mereka memberi garansi seumur hidup. Jadi jika dompet rusak atau hilang, akan diganti gratis. Kamu juga bisa menyesuaikannya dengan teks atau logo yang tahan seumur hidup. Kunjungi gocarryproof.com/the-case dan pakai kode promo the case untuk diskon 15% seluruh pesananmu hari ini. Kini sudah hari ke-12 pencarian Nancy Guthrie dan semua masih berupaya mencari tahu apa yang terjadi pada Ibu Savannah Guthrie, pembawa acara Today's Show. Dan ada begitu banyak teori yang beredar, begitu banyak spekulasi, jujur saja, rasanya melelahkan melihat semua spekulasi itu sekarang. Kami menyelidiki 5 teori yang mungkin akan menjadi arah yang diambil oleh penegak hukum dalam menyelidiki kasus ini. Sekarang, sebelum kita membahas teori-teori ini, saya ingin menguraikan beberapa informasi terbaru yang kita ketahui sampai saat ini. Salah satunya, sarung tangan. Sepasang sarung tangan dilaporkan ditemukan di pinggir jalan dekat rumah Nancy Guthrie. Dan menurut media lokal, serta New York Post, sarung tangan tersebut sekarang sedang diuji DNA-nya untuk melihat apakah ada kaitannya dengan hilangnya Nancy Guthrie. Kini, banyak orang menyoroti video individu bertopeng bersenjata di depan rumah Guthrie pada pagi saat ia hilang. 1 Februari. Banyak pertanyaan muncul tentang siapa orang ini, apakah mereka kenal keluarga Guthrie, dan apakah mereka membawa Nancy, atau apakah orang yang kita lihat di sini hanyalah rekan kejahatan yang mungkin mengutak-atik kamera. Mari kita bahas beberapa teori yang muncul seiring berkembangnya cerita ini, dan perlu ditegaskan, semua ini hanya kemungkinan dan teori. Sheriff dan FBI, mereka tetap sangat tertutup tentang kemungkinan petunjuk atau tersangka dalam kasus ini. Teori pertama yang kita bahas hari ini adalah teori klasik, khususnya bagi penonton Law and Crime atau penggemar kejahatan nyata. Ini adalah langkah awal dari setiap penyelidikan. Polisi melihat orang-orang yang paling dekat dengan kejahatan itu, bahwa siapapun yang membawa pergi Nancy Guthrie adalah anggota keluarga Guthrie. Beberapa jam sebelum menghilang, Nancy makan malam di rumah putrinya, Annie, di Tucson. Nancy naik Uber ke rumah Annie sekitar jam 5.30, hanya 10 menit dari rumahnya. Mereka makan malam dan bermain game bersama keluarga. Kemudian, anggota keluarga mengantarnya pulang sekitar pukul 9.45. Sheriff tidak mau menyebut secara spesifik siapa anggota keluarga yang mengantar Nancy ke rumah putrinya. Itu sudah jadi fokus banyak aktivitas penegakan hukum. Kami melihat penegak hukum kembali ke rumah Annie hampir setiap hari, dan kami juga melihat mereka berbicara dengan tetangga Annie, menanyakan apakah ada kamera bel pintu, kamera pengawas yang bisa membantu mereka menyusun apa yang terjadi pada malam sebelum Nancy Guthrie menghilang. Bahkan, pada Rabu malam, para penyelidik terlihat kembali masuk ke rumah Annie.
Mereka keluar sambil membawa tas, isinya tidak diketahui, dan memakai sarung tangan. Ani dan suaminya dilaporkan sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Hal itu wajar karena polisi dan FBI masih menyisir rumah, ditambah perhatian media yang besar di luar. Masih belum jelas mengapa polisi terus fokus pada rumah Ani, kecuali karena Nancy sempat berada di sana sebelum hilang. Sekarang, keluarga Guthrie mengatakan bahwa ketika foto-foto dari kamera pengawas dirilis, mereka tidak mengenali orang tersebut sebagai seseorang yang mereka kenal. Savannah Guthrie sangat dekat dengan keluarganya, termasuk kakaknya Ani dan saudara laki-lakinya Cameron. Kita sudah melihat ketiganya bergandengan tangan dalam video minggu lalu, menyatakan akan membayar uang tebusan kepada siapapun yang mengirimkan catatan diduga itu ke media seperti TMZ. Ini sangat berharga bagi kami dan kami akan membayarnya sekarang. Sebagai pengingat, semua yang telah kami dengar dari FBI dan Departemen Sheriff adalah bahwa keluarga tersebut sangat kooperatif. Ketika para deputi pergi ke rumah Ani untuk menggeledahnya akhir pekan lalu pada malam hari, itu adalah penggeledahan atas persetujuan. Mereka tidak memerlukan surat perintah penggeledahan untuk melakukannya saat itu. Perlu dicatat bahwa mantan jurnalis News Nation, Ashley Banfield, merilis laporan di YouTube-nya. Sangat serius, seperti menuding anggota keluarga, yakni menantu Nancy. Beberapa jam usai laporan, Departemen Sheriff Pima County membalas lewat tweet di media sosial. Kutipan, detektif bekerja sama erat dengan keluarga Guthrie. Kami menghargai kepedulian publik, namun penyebaran tuduhan tak terverifikasi atau informasi palsu tidak bertanggung jawab dan menghambat penyelidikan. Belum ada tersangka atau orang yang diperhatikan saat ini. Ada kemungkinan lain dalam kasus ini, yaitu orang yang membawa Nancy Guthrie sebenarnya menargetkan Savannah. Dia telah menjadi pembawa acara Today Show sejak 2012. Dia adalah salah satu wajah yang paling dikenal di televisi. Dia mewawancarai selebriti, presiden, dan orang-orang berpengaruh lainnya. Dia sudah bicara dengan Presiden Trump yang menawarkan dukungan penuh. Dia punya koneksi dan uang. Apakah itu membuat dia dan keluarganya jadi target? Sheriff Kabupaten Pima menyatakan telah menghubungi keamanan NBC untuk memastikan apakah Savannah menerima ancaman atau hal lain yang berkaitan dengan kasus ini. Nancy Guthrie juga kerap tampil di acara Today, di mana penampilan terbarunya menyoroti cintanya pada Tucson. Itu terjadi November lalu. Segmen itu membahas kepindahannya ke Tucson tahun 1970-an dan keputusannya menetap di sana untuk membesarkan keluarga. Karena gaya hidup santai, Savannah bersekolah di perguruan tinggi dan sekolah menengah atas di Tucson sebelum mengejar karir di berita televisi. Sekarang mungkin seseorang tahu Nancy ada di komunitas itu karena melihatnya di televisi. Tidak jelas apakah ini yang terjadi, tapi sekarang Anda harus memikirkannya. Pertanyaan penting dalam kasus ini adalah siapa yang bisa mengakses rumah Nancy Guthrie. Dia tinggal sendiri dan punya masalah kesehatan. Sheriff bilang dia tak bisa berjalan 50 yard sendiri, tapi pikirannya masih tajam. Tapi obat-obatan yang menjadi perhatian besar, Sheriff mengatakan dia membutuhkan obat setiap hari. Tanpa itu bisa berakibat fatal. Kini Nancy butuh bantuan, dan tampaknya ia telah menerima bantuan dari petugas pembersih kolam atau tukang kebun yang datang ke propertinya. Fox News melaporkan pekerja diminta memberikan sampel DNA terkait kasus ini. Orang lain yang menyatakan pernah berada di rumah Nancy Guthrie adalah Carlos Palazuelos. Kini dia adalah sopir pengantar yang ditahan Selasa malam di Rio Ricos, Arizona, sekitar 1 jam dari Tucson, dekat perbatasan Amerika Serikat, Meksiko. Tolong ambil surat wasiat saya. Hak saya baru diberikan 2 jam kemudian. Oke, kamu tahu pergelangan tangan saya bengkak semua karena borgolnya. Apa kamu tahu soal itu? Kamu tahu Nancy Guthrie? Itulah masalahnya. Saya tidak tahu apa-apa. Menurut Columbia Broadcasting System News, Carlos menyatakan tidak terkait dengan hilangnya Nancy Guthrie dan bahkan belum pernah mendengar namanya. Dia baru tahu tentang Savannah Guthrie setelah dihentikan polisi saat mengemudi untuk DoorDash. Saat mereka menemui Anda, apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan?
Tidak ada. Mereka hanya tanya sama nih, siapa namamu Carlos? Lalu dia panggil saya untuk popping. Saya harus menunggu sekitar 2 jam. Saya menunggu 2 jam hingga anak detektif datang. Ya ampun. Waktu mereka akhirnya bilang ini ada hubungannya dengan penculikan seperti apa yang kamu pikirkan? Aku tidak tahu apa-apa. Ya, meski aku tak bersalah. Kamu bahkan tidak tahu siapa wanita itu. Apa kamu tahu siapa Savannah Guthrie itu? Aku tidak mengikuti berita. Benar. Aku menonton ini, Kamu tidak menonton acara hari ini? Tidak. Jadi ini benar-benar kejutan. sekarang sudah. Meski Carlos bersikeras, dia tak terkait kasus Guthrie. Penting untuk dicatat bahwa penegak hukum mengatakan mereka memang memiliki surat perintah penggeledahan untuk memeriksa rumahnya, yang berarti para penyidik harus menunjukkan bukti kepada hakim yang kemudian menyetujui dan mengizinkan mereka menggeledah rumahnya serta mengambil barang elektronik miliknya. Sekarang kita mengetahui lebih banyak tentang mengapa penegak hukum mungkin memusatkan perhatian pada Carlos, atau lebih spesifiknya rumahnya. ABC melaporkan FBI mengidentifikasi Carlos lewat data ponsel dan lalu lintas. Belum jelas apa tepatnya yang membuat penegak hukum yakin Carlos adalah orang yang ingin mereka ajak bicara. Carlos menyarankan bahwa sebagai pengemudi, dia mungkin pernah mengantar paket ke rumah Nancy siang hari. Dia bekerja di perusahaan pengiriman lain, bukan DoorDash, di Tucson. Jadi itu mungkin saja. Namun, mereka tetap butuh bukti lebih untuk surat penggeledahan. Ibu mertua Carlos bilang ke wartawan bahwa polisi menunjukkan foto closed circuit television padanya dan bertanya apakah itu menantunya, tapi dia menjawab tidak. Namun saat mendengar itu, kamu mulai ragu apakah penegak hukum benar-benar yakin hampir memecahkan kasus ini pada Selasa malam. Kini, saat mendengar barang elektronik, kamu perlu ingat dugaan surat tebusan ke TMZ dan 2 stasiun televisi Tucson yang meminta uang untuk Nancy Guthrie. Keaslian surat-surat itu belum jelas. TMZ menyebut sumber mereka mengatakan FBI yakin surat-surat itu dikirim oleh pihak yang diduga bertanggung jawab atas penculikan Nancy Guthrie. Kami mendengar keraguan dari ahli penegak hukum karena surat-surat itu memuat hal spesifik yang mungkin belum dipublikasikan saat dikirim. FBI menyebut surat itu membahas jam tangan Apple milik Nancy yang masih di rumah dan lampu sorot luar yang kini sudah dilepas. Surat-surat itu dikirim sehari setelah Nancy diculik dan memiliki 2 tenggat waktu. Pengirim surat-surat itu tidak pernah lanjut berkomunikasi dengan penegak hukum atau keluarga Guthrie. Dan mereka tidak pernah memberikan bukti kehidupan dalam bentuk gambar apapun yang kami ketahui. Teori lain yang pernah kami dengar adalah bahwa siapapun yang membawa Nancy Guthrie adalah anggota organisasi kriminal yang lebih besar, bahkan kartel, dari seberang perbatasan di Meksiko. Kami tahu itu. Direktur FBI Kash Patel menyatakan penegak hukum tengah mencari beberapa orang terkait kasus ini. Namun belum jelas seberapa canggih pihak yang mungkin menuduh Nancy Guthrie sebagai pelaku. Saya menanyakan kepada mantan agen CIA dan FBI Tracy Walder, apakah ada aspek kasus ini yang mengarah ke kartel. Kartel kurang masuk akal bagi saya. Mereka melakukan penculikan untuk tebusan dan sejenisnya. Tapi kartel biasanya sangat brutal dan suka memamerkan kekerasan yang mereka lakukan terhadap orang-orang. Sepertinya mereka tidak terlalu peduli. Menurut saya, jika Meksiko terlibat, meski saya tidak tahu, mereka bilang belum berkomunikasi dengan pejabat di sana. Jika mereka terlibat, kemungkinan besar seseorang di sini yang membawanya ke sana, bukan sebaliknya. Chris McDonough, penyelidik pembunuhan, akan membahas kasus ini dan kemungkinan ke depannya. Terima kasih telah bersama kami di Law and Crime. Sepertinya, dan tepat saat kami mulai merekam ini, mereka baru saja memasang tenda di depan pintu rumah Nancy Guthrie. Itulah lokasi ditemukannya rekaman darah. Kemungkinan disitulah individu bersenjata ini berada pagi 1 Februari saat Nancy Guthrie diambil. Namun setiap hari, rumahnya dan rumah Ani, putri sulungnya, tetap ramai aktivitas. Apa pendapatmu tentang penyelidik yang terus kembali ke area itu? Kini, 12 hari kemudian. Kamu tahu, Chris, menurutku apa yang terjadi sekarang. Berdasarkan video yang kembali,
ada banyak barang laboratorium yang mulai kembali kan seperti video ini. Dan kalau kamu perhatikan di video itu, kamu bisa lihat tersangka berdiri di atas keset itu, keset luar ruangan. Kamu juga bisa lihat puing-puing yang masih ada di teras. Oke, bahkan sebelum videonya masuk, jadi kemungkinan besar mereka akan memproses keset yang ada di luar itu. Dan mungkin itu alasan mereka memasang tenda di depan pintu di sana. Okay. Ada sistem bernama MVAC yang dapat digunakan, serta tindakan fisik yang bisa dilakukan. Itu seperti penyedot debu yang pada dasarnya menyedot segala jenis kotoran atau benda seperti itu. Dan alat itu bisa digunakan untuk menguji DNA. Jadi kecurigaan saya pada titik ini, kemungkinan besar mereka sudah mendapatkan hasil DNA lain di suatu tempat, atau ada informasi yang sudah kembali. Anda akan mulai melihat situasi di mana mereka lebih sering menyisir lingkungan sekitar. Mereka mencari jejak digital karena kemungkinan sudah punya bukti dan mencoba menghubungkannya. Penegak hukum bilang, belum ada tersangka dalam kasus ini. Kami punya gambar-gambarnya. Mereka sempat menahan pria ini, tapi akhirnya dibebaskan. Anda masih sering melihat mereka ke rumah Annie Guthrie, tempat Nancy makan malam dan bermain dengan keluarga. Lalu dia diantar pulang pada bulan Februari, atau sepertinya itu tanggal 31 Januari, dan kemudian pada 1 Februari dia diambil. Bagaimana menurut Anda tentang fokus yang tampaknya ada di sana? Dan semuanya adalah penggeledahan yang dilakukan secara sukarela. Dari yang kami dengar, mereka tidak memerlukan surat perintah penggeledahan untuk masuk karena keluarga sangat kooperatif. Bagaimana pendapat Anda tentang perhatian besar pada tempat itu? Bukan tempat dia diambil, tapi tempat dia berada sebelumnya? Jadi ingat dalam kontinum risiko korban ya, ini adalah korban dengan risiko sangat rendah risikonya. Dan itu memberitahu kita bahwa kamu tahu korban dan tersangka pada suatu titik memiliki semacam hubungan, yaitu mereka pernah bertemu. Bisa di toko kelontong atau karyawan, bahkan teman dari temannya karyawan, tetap ada kaitan yang menghubungkan. Alasan mereka terus kembali ke sana adalah karena keluarga Annie dan saya percaya suaminya iparnya telah mengatakan, "Hei, kami yang terakhir melihatnya hidup dan pertama menemukan dia tidak ada di rumah, jadi kami yang pertama dan terakhir." Oke, dan sebuah anomali menarik yang saya temukan dari pengalaman saya adalah pintu garasi. Sheriff mencatat di garis waktu bahwa pintu garasi terbuka pukul 21.48. Pintu itu tertutup pukul 21.50. Ini berarti mereka punya data dari pintu garasi, baik lewat keypad atau sistem di sana, benar? Tapi yang tidak kita lihat adalah kapan keluarga itu tiba, garis waktu jika pintu garasi itu terbuka. Jadi itu berarti ada celah di sini. Itu menimbulkan pertanyaan, oke, lalu bagaimana mereka masuk ke dalam rumah? Jika masuk dari pintu depan pasti melihat semua darah. Jika mereka lewat pintu garasi, kamu akan dapat data yang mungkin masih mereka tahan, oke? Dan kemudian opsi ketiga adalah, apakah mereka masuk melalui titik masuk yang sama dengan yang mungkin digunakan oleh pelaku. Jadi itu adalah semacam anomali investigasi yang harus kamu perhatikan. Kamu harus benar-benar teliti dan berkata, oke, apakah kamu melihat darah di teras jika kamu masuk melalui garasi? Kenapa kita tidak punya data tentang itu? Jika kamu masuk melalui pintu belakang, bukankah itu sudah cukup mencurigakan? Hampir seketika kamu tahu untuk menelepon pihak berwenang, dan jika kamu perhatikan wawancara pertama sekali yang diberikan oleh sheriff, hal pertama yang ditanyakan oleh seorang jurnalis kepadanya adalah siapa yang mengantarnya, dan dia berkata keluarganya. Dan kemudian pertanyaan lanjutan yang merupakan pertanyaan bagus adalah, apakah mereka melihatnya di dalam rumah? Dia menjawab, ya, itu sangat bermasalah. Jadi dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Karena itulah, kamu tahu, dan kamu tahu, terus kembali ke bagian itu karena pertanyaan lanjutannya adalah, kamu tahu, pertanyaan lanjutan lainnya adalah seperti, siapa anggota keluarga itu? Kita tahu bahwa Annie Guthrie sudah menikah. Dan kemudian ada laporan yang beredar di luar sana di mana kamu tahu bahwa kamu tahu suaminya, kamu tahu kamu tahu namanya sudah tersebar di luar sana. Dan sampai saat ini belum ada apapun, kamu tahu secara publik dari penegak hukum yang mengatakan bahwa kamu tahu
mereka punya tersangka sama sekali. Jadi ketika sheriff ditanya siapa orangnya, kita tidak tahu pasti siapa yang mengantar Nancy Guthrie pulang dan dia juga tidak menjawabnya. Apa kamu menafsirkannya? Atau dia hanya berkata begitu karena sorotan media untuk melindungi mereka? Karena jika kamu menyebutkan, kamu tahu, nama mereka di konferensi pers, maka tiba-tiba internet, kamu tahu, mencoba untuk menyalahkan seseorang, bahkan lebih jika mereka benar-benar tidak bersalah. Ya, itu poin yang sangat bagus, dan menurutku sheriff sudah melakukan hal yang benar dengan menahan diri. Karena pada saat itu, kamu tahu, semua orang masih menjadi kemungkinan pada saat itu kan? Karena kamu harus mulai, kamu tahu di lingkaran dalam itu seperti yang kita bahas tadi ada salib, oke? Namun ada hal menarik lain soal ini. Oke, ingat orang aneh di Los Angeles yang memutuskan untuk ikut campur dalam kasus penculikan terbesar mungkin sejak kasus Lindbergh Baby. Oke, dalam hal publisitas dan sebagainya. Dan orang ini tiba-tiba saja memutuskan untuk bilang, ya saya pikir saya akan langsung saja meminta, kamu tahu, Bitcoin dan sebagainya. Mereka juga harus menyingkirkan orang itu. Kamu perlu bertanya pada diri sendiri, kenapa tidak berkomunikasi dengan Savannah? Mengapa tidak bicara dengan saudaranya? Kamu memilih berkomunikasi dengan saudara perempuan lewat pesan teks? Kamu menyadari ada yang aneh. Orang ini juga bilang ya, dan saya menghubungi iparnya. Saudara iparnya belum terpikirkan saat itu. Kamu harus tanya pada dirimu sendiri, ya bagaimana caramu melakukannya? Kenapa kamu memilih saudara ipar untuk berkomunikasi, dan kemudian bagian selanjutnya dari teka-teki ini dalam surat pernyataan itu adalah pihak berwenang mengatakan dia menelepon selama 9 detik. Tersangka di Los Angeles, tapi mereka tidak memberitahu kita kepada siapa, mereka hanya mengatakan seorang anggota keluarga. Jadi menurut saya itu mencolok, ya seperti kenapa orang ini melibatkan dirinya dalam kasus ini, tahu kan sampai ditangkap itu gila. Lalu yang kedua adalah, jadi siapa yang dia telepon? Saya ingin tahu itu. Lalu sebagai seorang penyelidik, kamu harus mengurai semua itu, kamu harus merekayasa ulang semuanya secara keseluruhan. Bagaimana menurutmu soal surat tebusan itu? Apakah itu mengikuti pola bagaimana surat tebusan biasanya bekerja? Dan kemudian, di saat yang sama, rasanya, kalau kamu adalah seseorang yang mengirim surat tebusan, apakah kamu ingin mengikuti cara yang sama seperti surat tebusan lainnya? Seringkali, kita tahu, FBI sangat ahli melacak pengirim surat tebusan. Jadi, kamu tahu, apakah fakta bahwa mungkin ada sedikit perbedaan dengan kapan surat tebusan itu dikirim, fakta bahwa surat itu dikirim ke media, fakta bahwa ada 2 tenggat waktu, apakah itu sesuatu yang menurutku mengurangi kredibilitasnya? Atau mungkinkah ini seseorang yang berkata, karena mungkin mereka, kamu tahu, sangat ahli dalam mengirim surat tebusan, mereka melihat dan berkata, saya tidak akan mengikuti jalur yang sama seperti orang lain. Jadi ya surat tebusannya sebuah anomali di sini jika dikaitkan dengan perilaku pelaku, benar? Biasa menulis setiap kata dalam tanggapan yang dibaca keluarga, saya bisa jamin itu. Hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah menerima surat Anda. Fakta bahwa mereka mengirimkannya ke 2 stasiun televisi dan 1 media besar, media hiburan, fakta bahwa mereka mengirimkannya ke 3 titik yang berbeda adalah sebuah anomali. Itu sendiri sudah aneh. Karena itu seperti mengatakan, hey tunggu sebentar, apakah soal ini cari perhatian dan lain-lain? Namun pasti ada informasi yang dilihat pihak berwenang yang menyatakan, oke, ini mungkin benar. Mari lihat cium baunya lalu tulis tanggapan. Jadi hal pertama yang ingin mereka lihat, silakan, tidak, silakan. Oh, tidak. Saya hanya ingin bilang, kemarin ada catatan tebusan ketiga yang masuk. Dan itu adalah salah satu di mana Anda tahu, untuk 1 Bitcoin, saya akan memberitahu di mana itu, tapi tidak ada. Dan itu TMZ yang menyebarkannya. Itu bukan dari FBI. Karena dalam konferensi pers, mereka seperti melegitimasi catatan tebusan awal, meski belum tentu benar. Menurut saya, TMZ ini agak tidak masuk akal. Tidak tahu menurut Anda. Tidak, saya 100% setuju dengan Anda. Yang itu kan, itu semacam apa yang kita sebut sebagai kebisingan, ya, suara latar. Saat ini ada saja orang yang mencoba ikut-ikutan. Sejujurnya saya pernah berkomentar, ingat penipuan lama dari Nigeria. Hey, Anda mewarisi $5 juta, kan?
Nah, itu sesuai prinsip itu karena FBI telah menawarkan hadiah $50.000. Jika kamu ingin uang, serahkan orang ini dan ambil hadiahnya dari pihak federal. Saat membahas deskripsi orang ini, saya tahu ada laporan lokal yang mungkin mengetahui merek pakaian yang dia pakai. Tas ransel yang masih penuh saat dia berada di sana di depan rumah, tas-tas ransel seperti itu dijual. Saya pikir itu Ozark Hiking Trail atau Ozark Trail setidaknya disebutkan sebagai kemungkinan itu dijual di Walmart. Maksud saya, kamu tahu berapa banyak tas seperti itu yang terjual setiap hari? Menurut saya, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang membeli ransel seperti ini. Bagaimana kamu menemukan nilai tersebut saat membahas merek tertentu? Jadi kamu berkoordinasi dengan mitra swasta itu kan, mereka punya divisi keamanan di Arkansas, kantor pusat mereka. Dan kamu bilang, lihat ini jenis barang yang sedang kami cari. Kami ingin tahu apakah ada rekaman video saat pembelian yang menunjukkan individu itu benar-benar memindai barang tersebut. Jika kamu mendapat rekaman video, kamu bisa memperoleh transaksi dan informasi terkait kartu kredit atau lainnya. Jadi itu menjadi lebih seperti menelusuri rantai keuangan, benar? Kalau kamu beruntung mendapat rekaman dia saat beli itu, rasanya seperti jackpot. Itu yang terbaik dilakukan pihak federal. Mereka punya banyak mitra korporat, lalu kamu ajukan surat penggeledahan dan bilang ini keadaan darurat. Kita punya seorang wanita berusia 84 tahun di luar sana, dia masih belum ditemukan, dan kita percaya ini mungkin saja pelakunya. Dan jika seorang hakim menyetujuinya, kamu serahkan ke Departemen Keamanan mereka, dan mereka akan bekerja untukmu. Dan kamu tahu, istilah canggih itu rasanya tidak pernah tepat untuk menyebut seorang kriminal itu canggih, apalagi dalam kasus yang mengerikan seperti ini. Tapi, saat kamu melihat rekaman kamera bel pintu orang ini, apa yang mereka kenakan dan gerak-geriknya saja. Apakah ini menarik untukmu? Sebagai seseorang yang dianggap kriminal canggih oleh penegak hukum? Tidak. Orang ini sebenarnya tidak canggih, kan? Coba kita pikirkan bersama karena ada beberapa petunjuk. Sarung pistol yang dia pakai itu untuk revolver. Oke, itu yang pertama. Dan dia punya pistol otomatis di dalam sarung pistol itu. Dia kurang pengalaman dengan senjata api. Itu yang saya tangkap. Bagian kedua teka-teki ini tentang jenis sarung tangan yang dia pakai, yaitu sarung tangan besar dan tebal. Nah, bagaimana kamu akan memasukkan jarimu ke pelindung pelatuk kalau kamu butuh senjata itu? Jadi itu lebih ke persona untuk menakut-nakuti. Oke, itu memberitahu kita, kamu tahu apakah itu benar-benar senjata asli atau hanya replika, kita tidak tahu. Mereka pasti sedang mengejarnya sekarang, saya yakin. Dengan video yang beredar itu, jika senjatanya asli, berarti dia siap pakai kekuatan mematikan. Itu masalah. Dan hal lain yang kita perhatikan adalah kemampuan dia dalam memecahkan masalah. Saat dia tiba di teras dan menemukan lampu, itu menunjukkan dia tidak merencanakan bagian itu, atau jika memang direncanakan berarti dia sedang berakting. Apakah ini hanya sesuatu yang dia lakukan tanpa dipikirkan? Karena cara dia menyelesaikan masalahnya, seperti yang kita lihat adalah dengan mengambil puing-puing dan menutupi bel pintu. Dan ketika kamu memikirkannya, rasanya seperti, oke, apakah sekarang ada mobil? Kalau orang ini saja tidak bisa mematikan bel pintu di depan, awalnya mungkin benar, karena itulah yang dikatakan oleh lini massa. Bagaimana dia mengeluarkannya dari rumah? Jika ada mobil, apakah ada orang kedua, atau bagaimana cara orang ini beroperasi? Itu membuat saya berpikir mungkin ada orang kedua, dan inilah proses berpikir saya saat itu. Jika dia datang dari depan dan orang lain masuk dari belakang, apakah dia berharap orang itu membuka pintu depan? Dan itu semacam momen aha, oh sial, ada bel pintu di sini. Atau kita kembali ke, kamu tahu, apakah orang ini, kamu tahu, hanya orang bodoh yang kebingungan di depan pintu? Ada orang lain yang menarik tali di belakangnya? Dan mungkin dia hanya akan mendapatkan beberapa dolar dari samping di sini untuk mengeluarkannya dari rumah, tapi dia berhasil mengeluarkannya dari rumah.
itu memberi petunjuk bahwa ada proses berpikir di sini. Menurut saya, dia bukan orang tercerdas saat ini. Tidak. Anda mungkin bertanya-tanya apakah mereka punya momen tertentu? Semoga bukan yang buruk. Jika Nancy Guthrie masih hidup, situasinya akan makin berbahaya. Saya yakin ada satu momen dimanapun mereka menonton saat mereka sadar video itu benar-benar ada dan FBI memilikinya. Ini bisa mengubah perasaan mereka soal semua ini dan semoga mereka segera dibawa ke pengadilan. Hari ke-12 pencarian Nancy Guthrie, Chris McDonough, penyelidik kasus pembunuhan, hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, Chris. Jika punya info tentang Nancy Guthrie, hubungi Sheriff Pima di 520-3514-900. Anda bisa menghubungi FBI di 1-800 atau tips.fbi.gov dan tetap anonim. FBI menawarkan hadiah $50.000 untuk informasi yang mengarah pada Nancy Guthrie atau pelaku penculikannya dari rumah. Dini hari 1 Februari, itu saja untuk kasus dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan kini streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.